Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada Pak Jazuli selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait anggaran utang dan modal. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabit Fitian Hanif dan rekan saya. Saya Haikal Marcelo Pereira. Oke, kita langsung masuk saja yang pertama kepada anggaran anggaran utang. Sebelum kita masuk ke anggaran utang, utang sendiri adalah kewajiban debitor atau peminjam melaksanakan suatu kepada kreditor, pemberi peminjaman, selama jangka waktu tertentu. Utang sendiri terdiri atas utang jangka pendek atau utang lancar dan utang jangka panjang. Anggaran utang adalah perubahan hutang selama periode yang akan datang, berarti penambahan hutang karena transaksi pembelian kredit dan pengurangan hutang karena adanya pembayaran. Manfaat anggaran utang sendiri adalah anggaran hutang disusun sebagai dasar untuk penyusunan anggaran pengeluaran kas untuk pelunasan hutang atau pembayaran kewajiban. Ada dua faktor yang mempengaruhi anggaran modal. Yang pertama itu ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Lalu faktor yang kedua yaitu struktur modal itu sendiri, yaitu komposisi modal, utang atau modal asing dan modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu pada bulan Januari, Perseroan Terbatas ABC menetapkan kebijaksanaan pembelian bahan mentah sebesar 19.170.000 dengan syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pihak supplier bahan mentah untuk tahun 2018 yaitu sebesar 5/10 dan N/30 dengan ketentuan yang pertama, 40% dibayarkan secara tunai, 20% dibayarkan secara kredit dengan pelunasan pada bulan pembelian dan tidak lebih dari 10 hari. Lalu yang ketiga itu 30% dibayarkan secara kredit dengan pelunasan pada bulan yang sama dan sudah melewati dari 10 hari. Dan yang terakhir itu 10% dibayarkan secara kredit pada bulan setelahnya. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Tadi pada soal ada transaksi yaitu 19.170 pada bulan Januari. Dengan ketentuan yang pertama itu 40% dibayarkan secara tunai. Oke, langsung saja kita hitung 40% dikalikan transaksinya itu ini. Eh, dan dia mendapatkan diskon karena dia langsung dibayarkan dengan 5, 5% dikali ini. Nah, hasilnya untuk bulan Januari adalah transaksi tunai 40% dikurangi diskon 5%. Besar segini. Lalu untuk yang kedua itu 20% dibayarkan secara kredit dan pelunasan pada bulan pembelian dan tidak lebih dari 10 hari. Jadi dia tetap mendapatkan diskon sebesar 5%. Kita langsung hitung 20% dikalikan ini 19.170 itu sama dengan 3.834. Kita menghitung diskonnya 5% dikalikan 3.834 itu 171.700 tinggal dikurangi 3 juta dikurangi 191.700. Jadi untuk kredit 20% ini total yang dibayarkan di 3.642.300. Lalu yang ketiga 30% dibayarkan secara kredit dan pelunasan pada bulan yang sama dan sudah melewati 10 hari. Jadi karena sudah melewati 10 hari jadi tidak mendapatkan diskon. Jadi kita menghitungnya tinggal 30% dikalikan 19.170 itu sebesar 5.751. Lalu yang terakhir 10% dibayarkan secara kredit pada bulan setelahnya. Nah, kita tinggal menghitungnya 10% dikalikan 19.170 yaitu 1.971. Nah,
Kita langsung masuk kepada anggaran hutangnya. Pada anggaran hutang ini udah terisi beberapa karena terintegrasi dengan ini, namun ada beberapa juga yang belum terisi. Untuk pembayaran periode periode pembayaran 20% pada bulan Januari itu seperti yang ini ya teman-teman. Hasil kredit 20%. Kita tinggal memasukkan ini. Nah, seperti ini. Lalu kita jumlahkan saja. Nah, lalu untuk totalnya sendiri itu totalnya itu kita tambahkan dari ini tambah tambah ini. Nah, jadi total hutangnya, total anggaran hutang itu adalah 11.310.300. Bisa kita masukkan di sini. Seperti itu. Lalu kita akan masuk pada contoh soal yang kedua. Contoh soal hutang jangka panjang. Di sini ada soal untuk beli mesin dan alat pabrik direncanakan dibelanja atau dibiayai dengan investasi bank sebesar 10 juta dengan ketentuan bunga 12%, setahun dibayar tiap akhir tahun. Yang B, angsuran pinjaman beserta bunganya dihitung secara anuitas. Yang C, angsuran pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun. Yang D, jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun ke 5 tahun dengan grace period atau tenggang waktu 1 tahun sama tenggang waktu bunga dibayar. Jadi, untuk rumus utang jangka panjang ini, A sama dengan P dikali I, eh, I dikali dalam tanda kurung eh, 1 ditambah I akar akar 4. Akar 4 ini dari mana? Itu akar 4 itu jangka waktu 5 tahun. Yaitu jangka waktu 5 tahun dikurangi tengah waktu setahun yaitu 4 tahun. Jadi akar 4 ini dari itu. Lalu dibagi 1 ditambah I akar 4 dikurang 1. Lalu kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Seperti ini. Jadi kan tadi dalam soal sudah dihitung ya. 11 juta. eh, P-nya itu 11 juta. eh, I-nya I-nya itu 12%. Kalau dalam bentuk desimal itu kan 0,12. Lalu dikali 1 ditambah 0,12 akar 4. Dibagi 1 ditambah 0,12 akar 4 dikurang 1. Jadi A sama dengan 11 juta dalam tanda kurung 0,12 dikali 0 dalam tanda kurung 0,12 kali 1,57 1,5735 1936 dibagi 1,5735 1936 dikurang 1 sama dengan 3.621.579. Jadi untuk ini jadi artinya adalah angsuran yang dibayarkan angsuran yang dibayarkan per tahun itu 3.621.579 per tahun. Oke, pada soal yang kedua kita tinggal menghitung ini, masukkan ini ke dalam sini. Jadi yang dibayarkan per tahunnya itu 3.621.579. Oke, untuk anggaran hutang sudah. Haikal? Baik, selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang anggaran modal. Nah, jadi di awal ini kita bahas dulu definisi anggaran modal. Anggaran modal Anggaran modal adalah rencana keuangan jangka panjang untuk investasi pada aset tetap atau proyek strategis seperti pembelian mesin, pembangunan pabrik, atau teknologi baru. Nah, anggaran ini bertujuan memastikan penggunaan dana secara efisien untuk mendukung pertumbuhan dan operasional perusahaan. Karakteristiknya meliputi fokus pada jangka panjang, melibatkan pengeluaran besar, meminimalisir
resiko tinggi, dan memerlukan analisis kelayakan seperti NPV, IRR, atau payback period. Nah, anggaran modal sendiri membantu perusahaan memilih proyek yang mendukung efisiensi dan profitabilitas jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis anggaran modal. Yang pertama itu jenis modal berdasarkan sumbernya. Itu modal internal. Sumber modal internal adalah modal yang diperoleh dari kekayaan seseorang atau perusahaan tersebut, yang biasanya didapat dari hasil penjualan. Nah, modal eksternal, sumber modal yang diperoleh dari luar perusahaan atau yang didapat dari para kreditur atau para pemegang saham karena adanya keterbatasan modal internal. Yang kedua ada jenis modal berdasarkan pemiliknya. Nah, modal sosial, modal yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya modal tersebut akan mampu memberikan keuntungan untuk mereka dalam melakukan operasional produksi. Contoh dari modal sosial adalah jalan raya, jembatan, pasar, pelabuhan, dan lain-lain. Nah, modal perseorangan, modal jenis ini merupakan modal yang berasal dari seseorang. Kelebihan dari modal perseorangan itu memudahkan berbagai aktivitas bisnis dan memberikan profit yang optimal kepada pemiliknya. Contoh modal jenis ini seperti properti pribadi, deposito, dan saham. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas contoh soal. Jadi, di sini ada berdasarkan data tersebut dapat disusun anggaran perubahan modal sebagai berikut. Nah, pabrik tempe selamat anggaran perubahan modal bulan berakhir 31 Januari. Nah, modal selama 1 Januari ini eh, modal awal sebesar 100.000. Nah, terus tanggal 15 Januari 2017 direncanakan Tuan Selamat menyetor uang tunai untuk menambah modal sebesar 50.000. Nah, jadi di sini eh, ditambahkan aja dan hasilnya nih. Kenapa hasilnya 165.000? Karena nih laba bersih periode nih bersih periode dianggarkan bulan Januari 2017 sebesar 15.000. Nah, 150.000 ditambah 15.000 sama dengan 165.000. Jadi laba bersih periode ini 165.000. Nah, selanjutnya ada eh, Tuan Selamat nih. Tuan Selamat akan menarik uang perusahaan sebesar 10.000 untuk keperluan pribadi. Nah, jadi di sini 10.000 dan jadi modal selama 31 Januari 2017 ini adalah 155.000. Nah, Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.